Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Christina Desinatalia Batuara dari kelas 10 MIPA 2. Di video ini, saya akan memenuhi tugas sejarah Indonesia, di mana saya akan menjawab pertanyaan A, yaitu analisislah bagaimana pola penyebaran agama Islam dalam aspek perdagangan dan berikan contohnya. Seperti yang kita ketahui bersama, agama Islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh penduduk Indonesia. Bahkan, negara Indonesia adalah negara muslim terbesar loh di dunia. Berdasarkan data Global Religious Future, pada tahun 2010, penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam mencapai 209,12 juta jiwa. Angka itu setara dengan 87% dari total populasi penduduk Indonesia sendiri. Nah, proses masuk dan berkembangnya ajaran Islam di Indonesia sampai pada akhirnya dapat diterima dengan baik oleh seluruh penduduk Indonesia tentu tidak terjadi secara instan ya teman-teman, seperti memasak Indomie. Para ahli sejarah sendiri yang menyatakan bahwa saluran Islamisasi di Indonesia terbagi menjadi beberapa jalur, di antaranya pernikahan, perdagangan, pendidikan, tasawuf, politik, serta seni dan budaya. Lalu, seperti apa ya proses masuknya Islam melalui jalur perdagangan? Menurut Tom Piris dalam bukunya yang berjudul Summa Oriental, perdagangan Nusantara sangat ramai terjadi pada abad 7 Masehi sampai abad 16 Masehi. Dengan jalur wilayah laut Indonesia yang strategis, interaksi dengan para pedagang asing yang hanya berlayar atau bahkan menetap di Indonesia tentu tidak dapat dihindari. Jadi ketika itu, pedagang asing dan pedagang Nusantara yang beragama Islam saling bertukar pengaruh. Pedagang-pedagang asing ini berasal dari berbagai daerah di dunia, di antaranya Bengal, Turki, Arab, Gujarat, Persia, Melayu, dan lain-lain. Kemudian sebagian dari pedagang asing yang menetap di Indonesia tinggal di daerah pantai yang disebut Pekojan. Para pedagang yang menetap itu semakin lama semakin banyak jumlahnya. Lalu mereka mulai menyebarkan agama Islam di sekitar tempat tinggal mereka. Lalu, seperti apa ya peran para pedagang dalam menyebarkan agama Islam? Pertama-tama, para pedagang mulai menjalin kontak dengan adipati di wilayah pesisir. Adipati sendiri adalah gelar untuk raja muda atau wakil raja. Lalu mereka pun masuk ke lingkaran pusat istana. Secara berangsur, raja-raja dan para bangsawan mulai tertarik dengan agama Islam dan mulai memeluk agama Islam. Otomatis, rakyat juga memeluk agama Islam, mengikuti raja mereka. Pada akhirnya, raja, keluarga istana, para bangsawan, rakyat, serta pedagang mulai menyebarkan agama Islam ke kota-kota di pelabuhan dan daerah-daerah pesisir. Penyebaran tersebut ada buktinya nggak sih? Tentunya ada dong teman-teman. Buktinya adalah banyaknya berdiri kesultanan-kesultanan Islam yang bercorak maritim atau terletak di wilayah pesisir. Contohnya, Kesultanan Samudra Pasai, Kesultanan Banten, Kesultanan Bone, Kesultanan Banjar, Ternate, Tidore, Cirebon, Demak, dan masih banyak lagi. Sayangnya, penyebaran agama Islam melalui jalur perdagangan sempat mengalami kemunduran ya teman-teman. Hal itu dikarenakan kemenangan militer dan ekonomi Belanda. Selain itu, muncul juga ya kerajaan-kerajaan yang bercorak agraris yang terletak di pedalaman, yang sama sekali tidak menaruh perhatian pada perdagangan. Tetapi meskipun mengalami kemunduran, apakah penyebaran Islam berhenti di situ saja? Tentu saja tidak ya teman-teman. Masih ada penyebaran agama Islam melalui cara lain, seperti yang saya sudah sebutkan di awal tadi. Sekian video analisis saya tentang pola penyebaran agama Islam di Indonesia melalui aspek perdagangan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya katakan atau yang saya lakukan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.